Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah. Saya merupakan dosen Diploma 4 pada program studi Agrowisata Bahari Politeknik Perikanan Negeri Tual. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Usaha Perjalanan Wisata, di mana mata kuliah ini diperoleh pada semester 5 dengan total SKS 3, 2 teori dan 1 praktek. Mata kuliah ini membahas tentang manajemen operasional paket perjalanan wisata. Mata kuliah ini diselenggarakan atas dasar semakin meningkatnya orang yang menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata, serta semakin berkembangnya industri pariwisata, khususnya industri perjalanan wisata yang menuntut sumber daya manusia yang profesional yang mampu menangani penyelenggaraan paket perjalanan wisata. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menangani manajemen operasional paket perjalanan wisata. Agar tercapainya capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa akan melalui 14 kali pertemuan. Yang diharapkan, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen usaha perjalanan wisata. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup usaha perjalanan wisata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep paket wisata. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan pola perjalanan wisata berbasis daya tarik wisata. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan target pasar dan strategi promosi paket wisata. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun itinerary. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menghitung harga jual paket wisata. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menangani manajemen operasional penyelenggaraan paket perjalanan wisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Dalam metode ini ada dua model yang saya pakai dalam menyampaikan perkuliahan dengan mahasiswa. Yang pertama yaitu contextual teaching and learning, di mana teori-teori yang saya jelaskan di dalam kelas kemudian saya kaitkan dengan situasi atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri pariwisata, khususnya pada industri perjalanan wisata. Yang kedua yaitu project based learning atau PBL, di mana mahasiswa dibekali dengan metode-metode untuk menghasilkan pola perjalanan wisata atau paket wisata yang berbasis pada permintaan industri pariwisata atau dari sisi penawaran yang berorientasi pada preferensi pasar tertentu. Yang kedua yaitu interaction, yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat mahasiswa mengerjakan PBL. Yang pertama yaitu metode tanya jawab. Saya selalu membiasakan para mahasiswa untuk selalu aktif di kelas dengan memberikan pertanyaan terkait materi perkuliahan yang telah saya jelaskan atau pertanyaan tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan dunia industri perjalanan wisata. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang saya lakukan khususnya dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan PBL di luar kelas melalui tatap muka langsung maupun melalui Zoom meeting serta WhatsApp group untuk berdiskusi terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan serta memberikan masukan atau solusi yang dibutuhkan sehingga dapat terbentuk suasana perkuliahan yang aktif, komunikatif, dan efektif. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment yaitu bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Di awal perkuliahan, saya
akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara saya dengan mahasiswa, yang mana dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat bobot penilaian selama mahasiswa mengikuti perkuliahan. Dengan harapan, setelah mengetahui di awal sistem penilaian tersebut, mahasiswa dapat menyiapkan strategi untuk mengikuti perkuliahan dengan baik sehingga dapat menghasilkan nilai yang optimal. Selanjutnya, saya akan menampilkan tayangan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Manajemen Usaha Perjalanan Wisata yang dilakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik, hari ini kita masuk di pertemuan ke-13. Nah, di dalam pertemuan 13 ini kita akan mempelajari tentang apa? Menghitung harga jual paket wisata. Nah, untuk mempelajari topik kita siang ini, maka kita perlu merefresh materi yang sudah Pak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Karena materi di pertemuan sebelumnya itu akan berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan hari ini. Kita akan merefresh materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu menggunakan aplikasi apa? Kahoot. Ya. Adik-adik sekalian, siapkan perangkat HP untuk kita mulai kuis menggunakan Kahoot. Yang tidak termasuk komponen paket wisata adalah duduk di kursi masing-masing. Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling cepat? Masih Ami. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling cepat? Biaya variabel itu adalah biaya kita keluar dari aplikasinya dan harap adik-adik sekalian juga matikan hotspotnya, ya, karena ini kan tanggal tua. Baik, kita mulai serius ya. Jadi setelah ikut kuliah ini diharapkan adik-adik sekalian mampu menghitung paket wisata. Nah, ini topik yang akan kita bahas, pengertian biaya. Kemudian komponen biaya, pengertian biaya tetap, kemudian pengertian biaya variabel atau variable cost, kemudian komponen biaya, proses perhitungan paket wisata, nah ini studi kasus, kemudian perhitungan free of charge. Free of charge ini atau sering disingkat dengan atau istilahnya FOC. Ya. Nah, ini juga studi kasus, kemudian perbedaan harga termasuk dan harga tidak termasuk di dalam paket tour. Itu harus disebutkan. Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Baik, kita masuk ke materi ya. Yang pertama, Aisyah baca. Pengertian biaya. Jadi pengorbanan kita dalam bentuk uang terhadap barang atau jasa yang mungkin sudah terjadi atau yang belum terjadi, gitu ya. Jadi itu konsep biaya. Kemudian pengertian komponen biaya. Coba dibaca. Pengertian komponen biaya. Pengertian komponen biaya merupakan elemen-elemen yang terlibat dalam menentukan biaya produksi untuk menghasilkan paket wisata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, oke. Tadi kita sudah singgung di dalam Kahoot ya. Yang pertama adalah biaya tetap. Kemudian ada biaya tidak tetap. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam biaya tetap ini nanti akan kita pelajari.
slide berikutnya. Kemudian komponen apa saja yang ada di dalam biaya tidak tetap ini nanti akan kita belajar lebih di slide berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan elemen apa? Ya, yang tadi dibacakan oleh siapa tuh? Putri. Kemudian komponen biaya yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost tuh harga tetap, biaya tetap ya. Jadi prinsipnya biaya yang kalau ada penambahan personil di dalamnya, maka harga itu dia tidak akan berubah. Yang termasuk di dalam biaya tetap itu adalah guide. Seberapa banyak orang, tetap kita harga guide itu tetap tidak berubah. Misalnya satu hari kita pakai guide itu misalnya 500.000. Mau peserta turnya 1, 2, 3, 4 tetap dibayar 500.000. Oke, paham ya konsep dari biaya tetap ya? Biaya elemen biaya yang kedua yaitu biaya tidak tetap atau variable cost. Longinus. Poin pertama coba dibaca. Oke, maksudnya adalah kalau di biaya tidak tetap, orang peserta tur bertambah, harga bertambah, harga berubah, gitu ya. Jadi, nah, yang masuk atau komponen yang masuk di dalam komponen paket wisata yang masuk di dalam biaya tidak tetap atau variable cost yaitu makan siang. Semakin banyak orang makan, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kan tidak mungkin 1 orang, 5 orang, 1 piring berlima itu tidak mungkin ya. Nah, gitu. Kemudian biaya masuk objek wisata. Nah, biaya masuk objek wisata ini masuk ke dalam biaya variabel karena objek wisata biasanya menentukan harga karcis itu untuk 1 orang. Ya? Untuk 1 orang. Jadi 1 orang dia beli karcis untuk dia sendiri. Kemudian biaya asuransi ini itu biaya tidak tetap karena asuransi per orang. Kemarin Longinus bertanya, Pak, bagaimana kalau kita kecelakaan? Kita sudah bayar asuransi di Biro Perjalanan Wisata dan kita kecelakaan. Apakah kita diasuransi? Iya, diasuransi. Ya, Longinus masuk ke rumah sakit misalnya, jangan ya. Si A ikut tur dan kecelakaan, kaki keseleo dan jangan patah terlalu sadis. Keseleo dan harus masuk ke rumah sakit. Maka dia masuk ke rumah sakit, asuransinya yang dia sudah bayarkan di Biro Perjalanan Wisata itu. Nah, nanti asuransinya yang klaim itu Biro Perjalanan Wisatanya yang. Nah, setelah itu dia mengeluarkan uang ini. Nah, setelah itu keluar misalnya apa namanya tuh? Kwitansinya itu. Nah, kwitansinya itulah yang akan diklaim oleh BPW ke perusahaan penyedia asuransi. Kemudian refreshment ini per orang ya. Karena kan ada aqua, ada snack, ini dibebankan per orang. Kemudian tipping guide dan driver. Tip ya bonus. Tip guide dan driver ini per orang dikumpulkan. Kemudian biaya lain-lain yang tidak dapat diperhitungkan. Bus itu kan kadang-kala dia parkir di mana, dia mampir di mana, dia mampir di restoran, kan harus bayar parkir. Nah, Kak pakai biaya lain-lain atau mungkin ada apa? Mungkin ban kempes harus dia isi angin. Nah, itu pakai biaya lain-lain. Paham di sini konsep ini paham ya? Oke, kita masuk free of charge, free atau FOC. Jasmine baca. Poin pertama. Apa itu FOC? Istilah free of charge atau FOC adalah pemberian bebas biaya oleh Biro Perjalanan Wisata oleh karena adanya kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu itu Biro Perjalanan itu biasanya ada pemberian bebas biaya oleh BPW dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu biasanya
tamu grup. Tamu grup itu kan kalau 30 ya. Kalau 30 orang, maka biasanya dari 30 ini itu gratis 1. Jadi gratis 1. Jadi 29 yang bayar, 1 free of charge. Nah, 1 ini biasanya untuk tour leader. Gitu. Paham sampai sini? Nanti kita lihat di studi kasus bagaimana cara menghitung gratis 1 ini. Atau free of charge. Oke, yang kedua yaitu biaya termasuk dan biaya tidak termasuk. Atau price include dan price exclude. Ini harus disebutkan. Kalau tidak, nanti terjadi miskomunikasi antara peserta tour dan guide atau tour leader. Jadi harus disebutkan biaya termasuk dan biaya tidak termasuk dalam tour. Supaya jelas mana yang kita boleh makan, mana yang kita boleh gunakan, mana yang tidak. Begitu ya? Ya. Jadi bikin paket itu harus disebutkan. Baik, paham ya konsep ini ya? Nah, sekarang kita contoh kasus. Contoh kasus itu pada ini. Bandung Art and Shopping Tour 3 hari 2 malam. Nah, kasus ini lebih enak kita pelajari supaya kita punya pemahaman yang konkret, yang real, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Begitu ya? Nah, ini ada paket tour 3 hari 2 malam. Temanya yaitu Bandung Art and Shopping Tour. Ini dari tema ini kita sudah bisa menganalisa atau membayangkan bahwa paket ini pasti lebih banyak ke shopping dan ya kesenian, sejarah, bangunan ya. Karya-karya seni. Nah, paket ini akan mengunjungi alun-alun Kota Bandung, Museum Asia Afrika, Braga. Braga itu ada satu kawasan yang menarik begitu di Bandung. Kemudian Gudang Sate, NU Museum ini kamu pernah dengar GWK di Bali? Patung Garuda Wisnu Kencana itu. Nah, yang buat itu yang orang ini yang buat. Dia tinggal di Bandung, tapi sebetulnya dia tinggal di Singapura. Cuma museumnya dia ada di Bandung. Namanya NU Museum, kemudian ada ITB, ada ITB, kemudian ada Matoa Industri Kreatif. Matoa Industri Kreatif itu jam tangan dari kayu. Kemudian ada Batik Komar, pembuatan batik. Kemudian ada Ina Cookies Factory Outlet, tempat jualan kue dan sekaligus kita bisa melihat proses pembuatan. Kemudian ada Lembang. Lembang ini floating market. Ada satu kawasan di dekat Tangkuban Perahu. Di dalamnya itu kita ada floating market, pasar terapung. Kalau ke Bandung biasanya orang-orang tuh suka berkunjung ke sana, wisatawan. Ini yang akan dikunjungi selama 3 hari 2 malam di Bandung. Nah, itinerary-nya seperti ini. Nah, dasar menghitung itinerary sudah kita pelajari di lalu tentang DOT, distribution of time. Setelah itu disusun baru kita bisa menentukan jam-jamnya dan tempat mana saja yang akan kita kunjungi. Nah, setelah menghitung distribution of time, objek wisata mana saja yang akan kita kunjungi, maka kita harus buat pola perjalanannya dulu. Nih pola perjalanannya ya. Nah, ini contoh itinerary, waktu dan pola perjalanan. Jadi ada pola perjalanan, ini bikin di Google Map gampang ya. Itinerary seperti ini, kemudian ini waktu-waktunya, waktu kunjungan. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang paling penting dari kuliah siang ini. Lihat, paket ini adalah paket wisata untuk individu tour individu atau 2 orang. Sebelum itu di sini biasanya ada nomor komponennya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada komponen paket tour. Kita sudah belajar di pertemuan yang lalu komponen paket tour, dah? Oke. Kemudian tadi barusan kita belajar tentang fixed cost dan variable cost. Sampai di sini belum bingung, toh? Ya. Yang pertama, tour 3 hari 2 malam menggunakan transportasi. Harga transportasi berapa? 600. Nah, 600 ini untuk berapa hari?
Jangan bingung-bingung ya. Transportasi ini untuk satu. Ini transportasi apa? Mobil apa? Ya, Avanza. Ina bilang bis. Dua orang pakai bis. Nah, karena tur ini tiga hari, maka harga ini dikali 3. Dikali 3. Peserta turnya ada 2, dibagi 2. Jadi 600 dikali 3 itu berapa? 1.800.000. Kemudian dibagi 2. Karena ada 2 orang yang tur. Harganya 900.000 per orang. Nah, komponen yang kedua yang dipakai dalam tur ini yaitu akomodasi. Harga per malam itu berapa? 600.000. Tipe kamarnya apa? Twin. Twin sharing ya, twin sharing. Karena dia menginap 2 malam, maka 600 kali 2. Hasilnya berapa dibagi 2 orang? 900.000 satu orang. Masuk di dalam biaya. Yang ketiga yaitu pemandu wisata. Yang sana kelihatan ya? Terima kasih, sudah Pak ganti sudah. Nah, ini 900 ya. Ini 600.000 ya. Berarti kalian fokus, tepuk tangan lah. Oke, kita lanjut. 600 ya. Kemudian pemandu wisata itu kan 3 hari. 3 hari, jadi 1 hari berapa? 300 kali 3 dibagi 2. Kemudian selama dia berkunjung 3 hari ini, dia mengunjungi objek wisata itu gedung sate, floating market, dan museum NU. Jadi anggaplah dia berkunjung di situ, meskipun tadi sebetulnya Pak lupa, ada banyak lagi. Cuma kita asumsikan dia mengunjung 3 objek wisata ini saja dulu ya. Oke. Nanti kalau ada penambahan kan tinggal tambah harganya di sini toh. Oke, jadi dia mengunjungi objek wisata gedung sate, floating market, dan Nuart. Nah, untuk masuk di gedung sate itu 1 orang 5.000. Kemudian floating market 1 orang 6.000, Nuart 5.000. Nah, oke, itu bayar per orang ya. Karena per orang, jadi dia masuk ke variable cost. Kemudian makan siang 3 hari, kan makan siang ya 3 hari. 1 kali makan berapa? 100. Nah, 100.000 dikali 3 hari. 300. Dibagi 2 tidak? Tidak. Karena makan sendiri? Maka 1 orang 300.000. Jadi 1 orang itu dia makan 3 kali, itu 3 hari dia makan 300.000. Gitu ya. Kemudian refreshment, cemilan-cemilan tadi itu aqua ya. Nah, itu langsung itu karena 3 hari butuh refreshment 3 hari, maka 1 hari itu dianggarkan 25.000. 3 hari maka 1 orang. Tipping guide itu 3 hari, kan 3 hari jadi 1 hari itu 20.000, maka 60.000. Nah, ya. Ini ya, ini per orang. Nah. Apanya yang bonus? Ya, tipping guide. Berikutnya parking fee, biaya parkir. Hari pertama dia bayar parkir, ini akumulasi ya, akumulasi. Jadi semua objek wisata di hari pertama itu diakumulasikan bayarnya itu 6.000. Ya meskipun kalau kita bisa pecah ya, objek wisata A, B, C itu bayar berapa, tapi ini kita akumulasi. Kalau pecah kan banyak itu objek ini masuk di parkiran ini toh, jadi kita akumulasi. Hari pertama itu bayar parkir 60.000.
Kemudian hari kedua bayar parkir 60.000 lagi. Hari ketiga 50.000. Nah, parking fee ini selama 3 hari ditotalkan, kemudian dibagi ke 2 orang. 85. Dia fixed cost. Ya. Jadi dia masuk di biaya tetap. Tipping driver itu 1 hari 10.000. Nah, karena kita 3 hari turnya, maka 30.000. Nah, ini yang Longinus tanyakan kemarin, asuransi. Asuransi 1 orang itu 25.000. Biaya lain-lain, misalnya bayar parkir kita mampir di Indomaret atau di toko apa, perlu obat atau apa, misalnya tiba-tiba, maka itu ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu 50.000. Nah, sekarang kita totalkan. Total dari fixed cost dan variable cost. Ini total fixed cost ya. Jadi seluruh fixed cost kita totalkan dan seluruh variable cost kita totalkan itu berapa. Nah, kemudian kita tambahkan. Ini tambah. Ya. Ditambah sama dengan hasilnya 2.690.000 per orang. Itu harga pokok penjualan. Belum ada keuntungan kita di situ ya. Kita belum untung di situ tak? Iya, belum, Pak. Oke. Kalau di sini kita ambil keuntungan 10%. Maka HPP ini, harga pokok penjualan ini kita kalikan 10%. Hasilnya 269.000. Hasil ini kita tambahkan dengan HPP. Nih, kita tambahkan ke sini, maka dapat harga jual. Harga jualnya yaitu 2.959.000. Harga itu sudah ada keuntungan kita 10% di dalamnya. Ya, paham ya? Ya. Kita bulatkan saja. Bulatkan. Tadi Pak sampaikan, kita harus menjelaskan di akhir penyusunan paket wisata itu harga termasuk dan harga tidak termasuk. Nah, harga termasuk itu disebutkan transportasinya itu apa, kemudian akomodasinya akomodasi apa. Kalau di sini kan transportasinya ber-AC mobil Avanza. Akomodasinya itu dia menginap di Novotel. Kemudian pemandu wisata dan seterusnya. Nah, harga tidak termasuk semua pengeluaran pribadi yang tidak disebutkan di dalam itinerary. Misalnya laundry, apalagi di hotel itu ya. Nah itu, laundry, makanan tengah malam lapar, mau makan itu tidak ditanggung, itu bayar sendiri. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Hah? Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Terserah mau tanya apa saja. Asal dia minta coklat sudah habis. Baik. Jadi begini adik-adik sekalian, Pak kasih kesimpulan. Dalam menghitung paket itu, perhatikan betul atau pastikan bahwa harga itu valid. Ya? Jangan harga yang sudah expired. Jadi kita harus pastikan terus. Dan bagaimana kita memastikan harga? Telepon supplier komponennya. Yang kedua, kita harus bisa membedakan mana variable cost dan mana fixed cost. Gitu. Masukannya itu di mana ya. Jadi jangan sampai salah gitu, karena kalau salah nanti penjumlahannya juga nanti bisa salah gitu. Nah, yang terakhir, teliti dalam menghitung ya. Kuasai betul materi yang Pak sampaikan ini. Mudah-mudahan ketika masuk di industri tidak minder, tidak takut untuk tidak bisa hitung paket wisata. Jadi begitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.